Penggemar mengklaim bahwa tim SM membuat email palsu untuk memanipulasi daftar. Annyeonghaseyo Chunggeudel, Yusokim Emida, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia perkepopan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah supaya kalian gak ketinggalan informasi terbarunya, yuk buruan langsung aja subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang SM yang menuai kritik dikarenakan diduga manipulasi daftar pemenang fansign Super Junior dengan aespa. SM Entertainment baru-baru ini mendapatkan kecaman dikarenakan diduga memanipulasi daftar pemenang untuk fansign Super Junior. Mereka dicurigai ketika ada seorang penggemar aespa menyadari bahwa ada terlalu banyak nama yang mirip di daftar pemenang tersebut dengan nama di daftar pemenang fansignnya aespa. Tidak hanya namanya yang mirip nih, nomor telepon dan juga email pemenang juga serupa. Dalam beberapa kasus, penggemar mengklaim bahwa tim SM membuat email palsu untuk memanipulasi daftar. Adapun untuk seorang fans Korea di Twitter dengan username @_mong9 menuliskan, "Nggak mungkin SM Entertainment harus mengarang daftar pemenang fansign kan? KKKK." Jadi maksudmu, orang-orang yang mengikuti fansign tatap muka aespa juga pergi ke Super Junior karena mereka adalah penggemar dari kedua grup. Benar? SM, mereka hanya menutupi bagian depan atau belakang email dan membuat beberapa email omong kosong pink blood. Hah? Fans tersebut juga kemudian menyertakan foto daftar nama pemenang fansign, di mana daftar nama pemenang fansign aespa di sebelah kiri dan daftar nama pemenang fansign Super Junior di sebelah kanan. Fans aespa juga kesal karena rincian mereka digunakan untuk membuat daftar pemenang untuk grup idol lain. Seorang penggemar yang detailnya juga diduplikasi melangkah untuk menjelaskan bahwa dia telah masuk dan memenangkan fansign untuk aespa, tapi terkejut menemukan namanya di daftar pemenang untuk fansignnya Super Junior, padahal dia belum pernah membeli album dari mereka sebelumnya. Adapun untuk fans dengan username @ruandru menuliskan, "Tentu aja aku ada di daftar Super Junior, tapi aku bahkan belum pernah membeli album Super Junior. Aku kaget dan juga memeriksanya dan namaku dan bagian depan emailku sama." Fans tersebut juga menjelaskan bahwa dia telah menerima pesan teks untuk memberitahunya tentang kemenangan hanya untuk aespa. Ia kemudian mengungkapkan lebih lanjut, "Ya tentu saja aku tidak mendapatkan pesan bahwa aku menang fansign Super Junior, tapi aku mendapatkan pesan untuk aespa." Fans juga benar-benar terkejut bahwa agensi besar harus menggunakan cara seperti itu. Mereka juga mempertanyakan niat agensi, dikarenakan Super Junior hanya akan mengadakan satu fansign untuk putaran ini. Dengan kesempatan yang diambil dari fans sejati yang penuh kasih, banyak yang marah dan juga menuntut penjelasan dari agensi. Dan kita akan masuk ke berita yang kedua. Kita akan membahas tentang Hyunjin Stray Kids yang mengalami cedera. Pada tanggal 14 Juli 2022, pihak JYP Entertainment mengeluarkan pernyataan resmi mereka mengenai kondisi kesehatan salah satu member boy group Stray Kids. Menurut JYP Entertainment, Hyunjin mengalami cedera pada tangan kanannya sesaat sebelum Stray Kids melakukan penampilan di atas panggung untuk konser Maniac American Tour yang diadakan di Oakland pada tanggal 12 Juli 2022 lalu. Setelah menemui dokter dan juga melakukan pemeriksaan medis, Hyunjin disarankan untuk membatasi pergerakan tangannya, dan ia dianjurkan untuk beristirahat lebih banyak untuk mempercepat proses kesembuhan. Mengikuti kejadian tersebut, tampaknya Hyunjin tidak akan bisa tampil dalam kondisi full untuk sisa konser tur dunia Stray Kids berikutnya. Dan berikut adalah isi surat pernyataan dari pihak JYP Entertainment. "Halo, kami JYP Entertainment. Kami ingin memberitahukan tentang jadwal untuk member Stray Kids Hyunjin. Sesaat sebelum tampil untuk konser di Oakland pada tanggal 12 Juli 2022 waktu setempat, tangan kanan Hyunjin terbentur pintu dan juga mengalami cedera ringan. Hyunjin tetap tampil di konser Oakland setelah menerima pertolongan medis pertama dari tim medis di arena konser. Pada tanggal 13 Juli 2022, ia juga menjalani pemeriksaan lanjutan. Meski cedera yang dialaminya ringan, tetapi tim medis menyarankan Hyunjin untuk tidak melakukan gerakan ekstrim dan juga berfokus pada proses penyembuhan cederanya. Dengan ini, kami juga ingin memberitahukan bahwa penampilan Hyunjin untuk konser selanjutnya akan dibatasi. Kami meminta maaf dikarenakan menimbulkan ketidaknyamanan untuk para penggemar yang sudah menanti-nantikan penampilan maksimal Hyunjin di atas panggung."
JYP Entertainment akan membantu Hyunjin untuk membantu proses penyembuhannya agar ia bisa kembali tampil seperti sebelumnya. Terima kasih. Para penggemar yang mendengar kabar ini pun mendoakan kesembuhan Hyunjin dan memintanya untuk lebih fokus pada proses pemulihan cedera yang ia alami. Sementara itu, Stray Kids akan melanjutkan rangkaian tur dunia mereka ke Jepang setelah menyelesaikan konser mereka di Amerika Serikat. Mereka juga akan mengunjungi Tokyo pada tanggal 26 hingga tanggal 27 Juli 2022 mendatang. Dan guys, itu merupakan kabar terbaru dari Hyunjin Stray Kids yang mengalami cedera di tengah konser tur dunia mereka dan terpaksa tampil kurang maksimal. Sekali lagi kita harapkan semoga Hyunjin Stray Kids dapat segera pulih kembali. Get well soon! Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang Blackpink yang dikabarkan akan comeback dengan full album Agustus nanti. YG Entertainment sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa Blackpink akan comeback pada Agustus 2022, bulan yang sama di mana girl group tersebut akan merayakan anniversary ke-6 mereka. Kali ini dilaporkan bahwa Blackpink akan comeback dengan full album. Menurut Yonhap Morning News, Blackpink bersiap untuk comeback mereka yang telah lama ditunggu-tunggu dengan full album. Pada tanggal 13 Juli, Yonhap Morning News juga melaporkan bahwa Blackpink akan merilis full album kedua mereka Agustus ini dan menandai comeback pertama mereka sebagai grup lengkap dalam hampir 2 tahun. Setelah comeback, Blackpink juga akan melakukan tur dunia untuk bertemu dengan penggemar di seluruh dunia. Sebelumnya pada tanggal 6 Juli, ada seorang pejabat dari YG Entertainment telah mengkonfirmasi bahwa Blackpink sedang dalam tahap akhir rekaman album mereka yang akan datang. Syuting untuk MP Blackpink berikutnya akan dimulai pada bulan Juli dan comeback akan secara resmi berlangsung pada bulan Agustus. Dan YG juga tidak menentukan apakah Blackpink akan kembali dengan mini ataupun full album. Blackpink sendiri telah beraktivitas selama sekitar 1 tahun 10 bulan tanpa comeback. Mereka terakhir comeback dengan full album pertama mereka, The Album, pada Oktober 2020. Ekspektasi kini semakin tinggi dengan berita album lengkap kedua Blackpink. Sementara itu, PUBG Mobile juga mengumumkan dalam sebuah postingan di akun resmi bahwa konser virtual pertama mereka dalam game akan digelar dengan Blackpink sebagai artis pertama yang tampil. Konser tersebut akan diadakan pada tanggal 22 hingga tanggal 23 Juli dan tanggal 29 hingga tanggal 30 Juli untuk Amerika Utara dan juga Amerika Selatan, serta tanggal 23 hingga tanggal 24 Juli dan tanggal 30 hingga 31 Juli untuk seluruh dunia. Mereka juga membagikan bahwa tiket konser akan dibagikan secara gratis bagi mereka yang mengunduh game ini dan masuk ke game pada tanggal 15 Juli. Pengumuman ini juga tentu disambut gembira oleh para penggemar yang sudah kangen nih melihat keempat member tampil bersama. Waduh, jadi nggak sabar ya untuk menantikan Blackpink yang akan comeback dengan full album dan juga konser virtual mereka bersama dengan PUBG. Waduh, kayaknya semakin menarik dan juga sudah tidak sabar ya. Waduh, bulan Agustus lumayan lama juga ya. Semangat menunggu untuk para Blink dan juga jangan lupa untuk sediain dompetnya. Karena apa? Karena Blackpink juga rencananya nih akan melakukan konser. Ya, siapa tahu nanti kan bisa nonton, ya nggak sih? Oke guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Yusuf Kimamet. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm sorry. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan informasi terbarunya, langsung aja subscribe channel aku sekarang juga. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.